Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Tuhan memiliki waktu yang terbaik buat setiap kita. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara tetap percaya kepada Tuhan. Sampai detik ini Dia tetap bekerja bagi setiap kita. Dia tidak pernah menganggur. Dia selalu bekerja melakukan yang terbaik untuk masa depan kita. Yang percaya, yang setuju dengan saya, boleh sama-sama kita on cam dan kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, coba sebentar dong kita berikan senyum, jangan ngantuk terus. Ayo senyum. Haleluya, haleluya. Iya, pagi-pagi harus senyum ya, harus senyum. Puji Tuhan, karena Dia memiliki waktu yang terbaik buat setiap kita. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita berdoa ya. Bapa Engkau baik, terima kasih buat hari ini. Kami percaya kepada Tuhan. Kami percaya Engkau selalu bekerja di jalan-Mu. Engkau memberikan kami masa depan yang terbaik Tuhan. Kami mau percaya kepada Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan lagi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan lagi. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila Kau nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
dari awal ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya kepadamu Tuhan, waktumu yang terbaik bagi setiap kami. Tidak pernah terlambat, tidak juga terlalu cepat, dan semuanya Engkau jadikan indah. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, mari sembah Dia bersama-sama. Kami bersyukur, waktumu yang terbaik, sungguh amat baik. Mengalir kasih-Mu, mengalir kebaikan-Mu. Kami datang padamu, menyembah-Mu Tuhan, bersyukur. Mari bersyukur kepada Tuhan. Katakan, oh terima kasih, kami sembah, kami puji, tinggikan nama-Mu, muliakan nama-Mu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang selalu haus akan hadirat-Nya. Berbahagialah orang yang selalu haus akan kebenaran firman Allah, karena mereka akan dipuaskan. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, sembah Dia, puji Dia, agungkan Yesus.
Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, oh, oh. Yesus Tuhan, Kau layak ditinggikan, sebab waktumu yang Dia memiliki yang tepat. Dia selalu memiliki pilihan yang terindah buat setiap kita. Percayakan kepada Dia. Jangan ragu, jangan bimbang, tetap kuatkan hatimu. Kuatkan jiwamu. Nantikan terima kasih Yesus. Kami percaya kepadamu Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, amin, menepati janji-janjimu. Katakan lagi. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu.
percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi nyatakan sama-sama, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Kau tepati semua janjimu. Haleluya. Kami berdoa Tuhan, pagi hari ini biar menjadi pagi yang teduh, pagi yang indah. Kami mau belajar firman Allah, berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Saya mau lihat ini galeri view-nya. Saya mau lihat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya, boleh lambaikan tangannya. Ayo berikan senyuman yang terindah. Oh, haleluya. Bilang begini, Tuhan terima kasih untuk hari ini, karena aku akan diberkati. Aku berjalan bersama dengan Tuhan. Aku disembuhkan, aku kuat. Aku akan melihat jalan yang terbuka. Katakan amin. Berikan lagi tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari kita lewati hanya dengan air mata saja, kita akan rugi. Ya, padahal kita masih bisa bersuka cita. Ya, karena apa? Apakah kita dalam keadaan yang diteror oleh bangsa lain atau keadaan perang dunia? Tidak, bukan? Ya, kita masih bebas beribadah. Kita masih bebas memuji menyembah Tuhan. Rugi kalau kita hanya penuh dengan air mata dan kita tidak bisa bersuka cita. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita membuka di dalam kitab Matius, karena tema kita masih belajar dari Yesus. Bapak Ibu Saudara diberkati ketika kita belajar dari Yesus, amin. Ya, haleluya. Yuk kita buka di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang pertama dan selanjutnya. Ya, di sini diajarkan, Yesus mengajar di bukit, ya. Ya. Nah, kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, ya, di sini kita harus tahu dulu nih. Yesus melihat orang banyak, lalu naik ke atas bukit. Yesusnya naik ke atas bukit, bukan orang banyaknya yang naik ke atas bukit. Dan setelah ia duduk di atas bukit itu, mungkin ada batu di situ yang kira-kira untuk bisa duduk. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Murid-muridnya datang kepadanya. Artinya adalah Yesus mengajar murid-muridnya secara spesifik. Kalau kita murid-muridnya, pasti kita mau diajar oleh Tuhan, katakan amin. Ya. Karena begini, ya, diperlukan
desibel yang begitu tinggi untuk mengajar orang. Maksudnya adalah volume yang begitu keras untuk mengajar orang. Kalau saya pernah punya teori bahwa Yesus memperhatikan arah angin. Ya, ini ayatnya tetap ditampilkan. Yesus memperhatikan arah angin. Ketika arah angin itu ada dari belakang sampai ke depannya, artinya berhembus dari belakang sampai menuju ke depannya, ya, dia enak berbicara dengan volume karena angin itu mungkin membawa frekuensi yang dibutuhkan. Ya, tetapi di sini dikatakan jelas, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Mereka di sini murid-murid, Bapak Ibu Saudara. Katanya, waktu itu belum ada sound system. Ya. Ayat 3, kita belajar lagi ya. Lanjut, ayat 3, kita lihat di sini. Maksud dari ayat ini apa sih? Ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Oh, berarti Pak, ya, apakah saya harus jadi miskin supaya saya mempunyai kerajaan Allah suatu kelak? Hei, lihat di sini, saya mau kasih tahu, miskin di sini bukan berarti miskin secara materi yang Tuhan maksud. Jangan sampai salah, ya. Miskin di sini adalah miskin di hadapan Allah. Artinya orang tersebut selalu ingin, selalu haus, selalu lapar akan kebenaran kerajaan Allah. Bukan miskin secara materi. Tetapi bisa nggak miskin secara materi namun tetap berbahagia dan memiliki kerajaan Allah? Bisa nggak? Oh, tentu bisa. Yang penting hatinya merasakan selalu haus dan lapar akan kebenaran Allah. Jangan sampai ya engkau, ada nggak begini Bapak Ibu Saudara? Ini mohon maaf, orang yang miskin secara materi, nih coba digali review sebentar. Ayatnya tetap ditampilkan aja nggak apa-apa. Ya, orang itu miskin secara materi, pokoknya mungkin ya rumahnya reot, ya kan, udah hampir tumbang, terus nggak punya apa-apa lagi, makan aja susah, ya, minta sana minta sini. Mungkin seperti itulah gambaran orang miskin. Ya, bajunya compang-camping mungkin ya. Ya, mungkin, ya kan? Tetapi ternyata gayanya tuh wah, luar biasa. Nggak mau kalah dari yang lain. Ada nggak? Hidupnya betul-betul di bawah minus, tetapi gayanya parlente. Ada nggak? Ada. Saya pernah melihat, ya, bahkan mungkin cukup banyak di sini nggak ada, di Palangkaraya nggak ada, di sono. Ya, ada. Nggak punya apa-apa tapi gayanya wah, pakai jeansnya, dompetnya, rantai. Terus gayanya ternyata ya hanya untuk jalan-jalan sama teman. Nggak punya apa-apa, miskin tetapi gayanya ya seperti itu. Ya, seolah-olah dia wah nggak mau kalah dari yang lain. Sampai-sampai memeras orang tuanya untuk membelikan pakaian yang bagus-bagus. Waktu saya kecil, saya melihat orang-orang seperti itu. Karena waktu saya kecil belum ada handphone, belum ada. Tetapi gayanya luar biasa.
rumahnya reot segala macem, ya, udah mau tumbang, tapi meras orang tuanya supaya beliin bedak, beliin parfum, beliin baju bagus. Orang tuanya aduh kasihan sekali. Ya, udah petani, ya, dan kadang waktu itu sulit sekali ya mendapatkan hasil yang terbaik. Tetapi anaknya gayanya luar biasa. Artinya ada orang yang miskin tapi gayanya begitu. Nah, Allah, Yesus Kristus di sini bukan berbicara soal materinya, tetapi adalah berbicara hati yang selalu lapar dan haus akan hadirat Allah, akan firman Tuhan. Haleluya. Kita lihat lagi ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ketika sekarang engkau merasa duka cita, mungkin bisa engkau merasakan kehilangan seseorang yang engkau sayangi, engkau kasihi. Tetapi Allah menjanjikan kepada mereka penghiburan yang luar biasa. Katakan penghiburan. Ya, Tuhan Yesus senang menghibur setiap orang-orang yang kesusahan. Dia suka sekali menghibur, ya. Oleh sebab itu jangan sampai ketika kita merasa berduka, merasa susah, mungkin ya minimal merasa susah, jangan kita mencari yang lain dulu Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, kita cari Tuhan karena Dia mau sekali, suka sekali menghibur, sebab Dia tahu anak-anaknya butuh penghiburan. Haleluya. Ya. Kita lihat di sini lagi Bapak Ibu Saudara. Kalau saya bacakan yang ayat yang keempat tadi. Sungguh diberkati Allah orang yang sekarang berduka. Wow, diberkati. Karena merekalah yang akan dihiburnya. Ketika kita merasakan penghiburan daripada Tuhan, itu berkat. Jadi berkat bukan hanya soal materi, tapi penghiburan di dalam ketika kita mengalami susah, ketika kita mengalami ketidakenakan, ya. Banyak sekali yang membuat kita merasa tidak enak. Ya kan? Entah perasaan kita, entah kita dilukai, entah kita dihianati dan sebagainya. Ya. Ayat yang kelima kita baca yuk. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Di sini tegas, berbahagialah orang yang lemah lembut, bukan lemah gemulai, ya, tapi lemah lembut. Lemah lembut Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Ketika kita adalah orang yang lemah lembut, kita adalah orang yang rendah hati. Yang dimaksudkan Allah lemah lembut di sini, ya, tidak selalu yang enje, iya, diinjak kakinya Pak, beribu-ribu maaf. Bapak bisa enggak ya agak geser sedikit Pak? Ya kan. Diinjak kakinya di bis. Ya. Enggak gitu yang maksud Tuhan. Ya. Kalau kakimu diinjak ya bilang aja. Om, sorry om, kakinya diinjak ini om, sakit om. Oh iya maaf ya. Hanya butuh 2 detik untuk menghilangkan rasa sakit. Lah kalau kayak gaya tadi mungkin 1 menit dia ngomong baru hilang.
Tapi hatinya dongkolnya, memang orang itu dikutuknya. Begitukah lemah lembut? Di depannya lemah lembut, ternyata hatinya dongkol. Enggak begitu. Di hadapan Tuhan itu sama dengan munafik. Tapi yang Tuhan maksud adalah orang yang rendah hati. Orang yang apa? Rendah hati. Karena merekalah yang akan mewarisi bumi yang dijanjikan Allah. Ya. Mereka akan mewarisi bumi yang dijanjikan Allah. Artinya apa? Kelak akan ada bumi dan langit yang baru. Sekarang mungkin kita bisa saja menderita di dunia ini, tetapi kelak Tuhan sudah menyiapkan buat kita bumi dan langit yang baru. Coba nih di galeri dulu nih ya. Siapa di sini kelak akan mau diam di bumi dan langit yang baru yang dijanjikan Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Ya, hal ini harus diajar kepada Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya Anda memiliki pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Bumi dan langit yang baru. Oleh sebab itu, belajarlah kita untuk rendah hati. Ya, jangan tinggi hati. Kalau kita tinggi hati, siapa yang rugi? Tuhan atau kita? Kalau kita tinggi hati, siapa yang diuntungkan? Setan atau kita? Ya, setan dan iblis tentunya. Mari Bapak Ibu Saudara, belajarlah rendah hati. Mau ditegur, mau dibentuk, mau dididik dalam Tuhan, mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Bagaimana mungkin kita akan rendah hati kalau kita malas baca firman? Halo? Bagaimana mungkin kalau kita akan rendah hati kalau kita malas baca firman? Disuruh ayo baca firman, dia nggak mau baca firman. Ya, disuruh doa, nggak mau doa. Rendah hatikah seperti itu? Tapi di hadapan kita, shalom pastor, saya sangat diberkati. Gitukah rendah hati? Tapi disuruh doa nggak mau. Banyak alasannya. Disuruh baca firman gak mau. Karena kalau kita mau rendah hati, kita harus benar-benar hidup di dalam firman Allah. Kita lanjutkan ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, artinya apa? Sungguh diberkati orang yang melakukan dengan giat perbuatan yang benar sesuai dengan firman. Melebihi daripada makan dan minumnya. Itu ayat yang ke-6 ya, ayat yang ke-6. Sungguh diberkati Allah orang yang melakukan perbuatan kebenaran firman. Bahkan ketika perbuatan itu dia lakukan melebihi kebutuhan makan dan minumnya. Wow. Kemungkinan besar orang ini sering puasa. Kemungkinan besar orang ini ya menghindari makanan-makanan yang sekiranya membuat dia lupa akan Tuhan. Kira-kira makanan apa ya yang membuat dia bisa lupa akan Tuhan? Enggak usah lupa akan Tuhan. Makanan itu, waduh dia begitu suka sampai mertua lewat aja dia lupa. Pernah dengar enggak kayak gitu? Mertua lewat aja dia lupa. Ya kan? Jangan sampai gara-gara hal-hal sepele kita melupakan Tuhan. Entah makanan, entah hobi, ya. Wah, pastor, saya hobinya mancing, pastor.
Mancing apa? Jangan mancing emosi ya. Ya. Saya hobinya mancing. Kalau saya mancing, pastor, bisa 6-7 jam, bahkan 12 jam, bahkan seharian penuh. Wow. Terus kamu bangun pagi ngapain? Wah, sampai saya mimpi, pastor. Ya, sampai saya mimpi. Oh, strike. Oh, strike. Oh, arr. Terus bangun pagi kamu ngapain? Ya pokoknya kayak nyanyi. Bangun pagi ku terus mancing. Habis mancing, apalagi? Ya. Hah, bangun tidur aja langsung mancing. Harusnya bangun pagi itu kita berdoa. Bangun pagi itu baca firman. Bangun pagi kita bersekutu dengan Tuhan Yesus. Ya, kita mau melakukan keperbuatan yang benar, Bapak Ibu Saudara. Sebab apa? Sebab orang-orang demikian yang akan dipuaskan oleh Tuhan. Saya melihat, bukan hanya melihat, tapi merasakan orang-orang yang banyak sekali pekerjaannya di bisnis, ya, uangnya banyak, tapi saya merasakan dalam keluarga mereka tidak ada jiwa yang dipuaskan. Mereka selalu menyalahkan satu dengan yang lain. Anaknya amburadul, anak-anaknya amburadul semuanya. Bahkan saya mendengar kesaksian dari orang tua saya. Ya, mereka memiliki segalanya, mau kemana-mana bisa, mau beli apa aja bisa. Tetapi di dalam keluarganya saling menyalahkan, tidak ada damai sejahtera. Dan mereka mencari kepuasan sendiri. Bahkan juga saya mendengar kesaksian dari beberapa pengerja di tempat ini, bahwa mereka memiliki keluarga yang mencari kepuasan di luar Tuhan. Ternyata kebutuhan kita bukan hanya makan dan minum, sandang, pakaian, tetapi juga batin. Ya, saya mau lihat dulu nih, coba saya gali review ya. Bapak Ibu Saudara yang merasakan bahwa jiwanya perlu dipuaskan, boleh lambaikan tangan. Memerlukan kebutuhan jiwa, ya kita perlu, amin. Coba pikir ya, coba pernah nggak merasakan lupa doa 1 hari atau 2 hari, 3 hari, ya, merasakan aduh kok ada yang kosong ya, pernah nggak Bapak Ibu Saudara? Ya, aduh rasanya kosong Pak. Ternyata batin kita perlu diisi. Saya melihat Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mudah sekali jatuh dan terus jatuh dalam dosa, mereka percaya sama Tuhan. Mereka sudah dibaptis selam, mereka sudah dibaptis bahkan dengan Roh Kudus, tetapi mereka jatuh di dalam dosa, terus hidup dalam dosa. Seperti apa? Ya, mohon maaf nih, judi online, apalagi narkoba. Karena jiwa mereka kosong. Mereka tidak membiarkan jiwa mereka diisi dengan hadirat Allah, diisi dengan firman Allah, sehingga mereka mencari yang di luar. Dan artinya jiwa mereka kosong. Di sini kita harus belajar. Kalau ada orang-orang demikian, berarti kita jangan sampai kosong. Setialah di dalam doa-doa. Ya, apalagi di program gereja kita, Bapak Ibu Saudara. Setia, supaya kita diisi terus oleh firman Allah yang hidup. Ternyata jiwa ini, batin ini perlu diisi, perlu juga dipuaskan. Dan saya mau kasih tahu, hanya hadirat Allah, hanya firman Tuhan
yang murni, yang dapat memuaskan hasrat kita. Kita lanjutkan ayat yang ke-7. Mungkin ini tidak semua kita bahas, ya. Yang penting kita dapatkan sesuatu hal pagi hari ini. Saudara diberkati oleh pembacaan firman, amin. Ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Pak, maksudnya murah hati ini bagaimana? Kita ambil kata murah. Ya, kita ambil kata murah. Kalau sebuah benda atau barang tersebut murah, saya mau tanya, mudah nggak didapat dimanapun? Mudah nggak didapat dimanapun? Mudah ya? Mudah ya? Contohnya apa? Barang-barang yang murah, barang-barang yang memang kita bisa dapatkan. Coba saya mau tanya, apakah tiap hari Bapak Ibu Saudara beli berlian, intan? Tiap hari? Wah, belanja untuk kepentingan sendiri? Koleksi. Aku koleksi loh mutiara. Aku koleksi loh intan berlian untuk dipakai gitu ya. Apakah begitu? Karena apa? Kenapa Bapak Ibu Saudara nggak mau beli atau nggak bisa beli tiap hari? Oh iya, mahal sekali harganya. Bisa sampai miliaran. Ya kan? Artinya apa? Mahal sekali itu. Dan nggak sembarangan orang. Nah di sini murah hatinya. Artinya orang tersebut memiliki hati di mana dia dengan mudah untuk memberi. Ya, seolah-olah dia walaupun itu berharga buat dia atau dia perlukan, tetapi karena murah hatinya, dia mudah untuk memberi. Seolah-olah seperti memberikan sebuah permen saja kepada orang lain. Padahal dia memberikan mungkin hartanya sebagian untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang miskin, untuk orang-orang yang perlu, sanak keluarganya yang memerlukan, betul-betul memerlukan. Ya, betul-betul memerlukan. Kepada janda-janda yang memerlukan bantuan. Loh, janda-janda Tuhan perhatikan. Saya baca di dalam Kisah Para Rasul, di mana para rasul mengatur orang-orang untuk memberikan makanan kepada para janda. Nah, di sini bukan janda muda ya. Janda muda cantik beranak satu. Enak aja lu. Oh pastor, saya harus memperhatikan dia sambil matanya jelalatan. Karena dia janda pastor. Saya mau tanya, dia janda muda apa janda tua? Janda miskin? Janda muda pastor. Oh, kok sudah punya istri kah? Sudah. Ya, jangan sering-sering perhatikan dia, ha? Ya, kamu ini perhatikan janda muda saja. Ya, perhatikan janda tua. Yang dimaksudkan firman Allah itu janda-janda miskin yang tua yang nggak bisa apa-apa. Kadang-kadang memang orang Kristen ini, ya, apalagi laki-lakinya ngelihat janda muda aja dah. Aduh, apalagi beranak satu, ya, belum beranak. Ya, tapi saya percaya ya, di sini nggak ada. Semuanya alim-alim. Haleluya. Ya kan? Alim-alim ya di sini ya. Ya. Jeremia alim ya? Alim dong. Iya kan? Taat beragama. Iya dong. Ya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki hati yang murah hati, kita akan memperoleh kemurahan. Artinya adalah kemurahan ini apa? Orang tersebut ketika dia memiliki hati yang murah hati, mereka akan dikasihani oleh Allah.
Kan kita tidak tahu apakah kita ini, ya, apakah dalam perjalanan hidup kita ini selalu dan selalu kudus pikiran kita minimal. Ya kan kita tidak tahu. Bisa saja kita berbuat dosa. Dan kita memerlukan kemurahan Allah. Ya, yang memerlukan kemurahan Allah. Katakan haleluya. Satu ayat lagi, ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, coba saya galeri lagi ya. Siapa di sini yang ingin sekali melihat Tuhan dengan mata kepalanya sendiri? Boleh lambaikan tangan. Semua kita sangat merindukan sosok gambaran tersebut. Kalau enggak di dalam mata kita ini, minimal dalam mimpi atau penglihatan. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Dia datang dengan segala apa yang ada padanya. Ya, dia datang dengan kehormatan. Dia datang dengan kehormatan bercampur aduk dengan kerendahan hatinya. Bagaimana membayangkannya? Nggak bisa dibayangkan ya. Maksudnya tuh nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan dia datang kepada kita, dia bercakap-cakap dengan kita, dia melihat kita, dia memberikan senyuman kepada kita. Dia berfirman kepada kita, dia memberikan visi kepada kita. Itu artinya kita sedang melihat Tuhan secara penglihatan atau bahkan bertemu dengan Tuhan. Dan kita bisa mendengar suaranya, ya, audible dari telinga kita. Wah, semuanya kita pasti rindu akan hal itu. Bahkan beberapa hamba-hamba Tuhan, bahkan banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang sampai berdoa puasa, bahkan bertahun-tahun untuk menantikan saat-saat tersebut. Tapi mereka pun tidak menemukan. Maksudnya tidak sampai melihat secara kasat mata betapa berharganya kehadiran Allah. Wow, ternyata nggak main-main kekudusan Tuhan. Namun firman ini berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Artinya apa? Orang yang murni hatinya. Kita akan berbahagia. Karena kita akan melihat Allah. Orang yang murni hatinya pasti tulus hatinya. Katakan tulus. Karena merekalah yang akan selalu memandang kepada Allah. Kalau engkau memiliki hati yang tulus, engkau akan memandang Allah. Orang lain gak tulus, tetapi engkau tulus kepada Allah. Apapun yang terjadi, apapun perlakuan orang kepadamu, mau baik atau tidak, engkau akan tulus kepada Allah. Engkau akan memandang Allah. Ku pandang wajahmu dan berseru. Engkau sudah berbuat baik, tapi engkau dikhianati, engkau difitnah, engkau diinjak-injak. Engkau tetap memandang kepada Allah. Pertolonganku datang darimu. Makin lagi ditindas. Padahal engkau sudah mengampuni. Engkau berdoa buat dia, bahkan berpuasa buat dia. Engkau tetap berkata, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Sambil menangis engkau berkata, kaulah harapan dalam hidupku. Saya mau kasih tahu kepada Allah, kepada Anda, ya, ketika engkau memiliki hati dan engkau menjaga hatimu untuk suci, engkau menjaga hatimu untuk kudus di hadapan Tuhan, engkau menjaga ketulusanmu di hadapan Tuhan, meskipun berat rasanya pengkhianatan yang engkau alami. Engkau dikhianati berkali-kali sampai berkeping-keping hatimu hancur.
dan engkau tetap setia kepada Tuhan, engkau tidak membenci orang tersebut, engkau diberkati oleh Tuhan. Engkau sangat diberkati oleh Tuhan. Dan saya yakin sorga sudah tidak tahan untuk memberkatimu. Sorga sudah tidak tahan untuk mengirimkan urapan yang berbeda dari yang lain, sehingga engkau dapat melakukan banyak perkara yang mustahil yang dipandang oleh manusia. Sehingga dari hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Jagalah ketulusan itu, seberat apapun yang engkau alami, karena engkau sedang berbahagia. Tidak usah ribet-ribet untuk menulis kisahmu, karena Tuhan yang sudah dan sedang dan akan menulis kisahmu. Ya, Dia yang akan mempromosikanmu. Tidak sedikit saya mendengar di mana anak-anak Tuhan, ya, mereka nggak pasang status yang gimana tentang kebaikan mereka. Bahkan mereka nggak sibuk dengan itu, tapi mereka sibuk dengan melakukan kebenaran firman Allah. Mereka melakukan kebaikan. Mereka tetap berbuat baik dikala mereka dijahatin. Tapi suatu ketika Tuhan angkat mereka naik. Dan ternyata orang lain tahu betul detail apa yang mereka alami. Dan bukan orang itu yang bercerita, tetapi orang lain yang bercerita dan bersaksi tentang orang yang ditindas ini, yang tetap melakukan kebaikan dan ketulusan di hadapan Allah. Memang tidak mudah rasanya, tetapi mari kita belajar bersama-sama. Pasti bisa. Katakan, aku pasti bisa. Haleluya. Yuk sama-sama kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Biarlah pagi hari ini engkau diisi lagi, ya, kosong lagi rasanya, tapi diisi lagi pagi hari ini dengan firman Allah. Ya, semua kita diberkati oleh firman Allah. Haleluya. Yuk sama-sama kita datang sama Tuhan, ya. Nanti Ibu Kambang yang akan berdoa syafaat, ya Bu. Yuk kita nyanyi dulu, ya. Saya ingin menyanyikan sebuah lagu. Coba Deborah bisa cari, ya. Judulnya Percaya Bukan Karena Melihat. Haleluya. Haleluya. Thank you, Lord. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kita nyanyikan lagi lagu ini dari awal. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat,
namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan lagi, kekuatan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kuatkan hatimu, katakan, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Firman-Nya tidak pernah berubah. Ketika Dia berfirman bahwa engkau akan diberkati, engkau benar-benar akan diberkati. Kuatkan hatimu pagi hari ini, kuatkan imanmu pagi hari ini. Sekalipun berat yang kau rasakan, tidak peduli apapun yang kau alami, Dia Tuhan yang sanggup memenuhi semua kebutuhanmu, baik sandang pangan papanmu maupun kebutuhan jiwamu. Dia Tuhan yang selalu memuaskan hasratmu. Dia Tuhan yang tahu waktu yang terbaik. Oleh sebab itu, berbahagialah orang yang miskin hatinya, yang selalu merindukan Tuhan. Berbahagialah mereka yang rendah hati. Berbahagialah mereka yang murah hatinya. Berbahagialah artinya diberkatilah dengan sungguh-sungguh oleh Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bapa, berkati umat-umat-Mu, kuatkan mereka. Engkau yang sanggup menuntun mereka. Hamba-Mu terbatas, tapi biarlah kasih-Mu dilimpahkan hari demi hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mau akan berdoa syafaat. Mari silakan Ibu Kambang. Mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur pada pagi hari ini Engkau membangunkan kami untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di besar kuasa kasih Tuhan. Pada saat ini kami menaikkan doa syafaat kami kepada bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau lawat negara kami Tuhan, biar pemimpin-pemimpin Presiden Jokowi kami Tuhan dan wakilnya Tuhan memimpin kami dengan benar dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Engkau memberikan lawatan kepada mereka Tuhan agar mereka memimpin bangsa kami ini dengan benar, dari aparat yang mengamankan negara kami ini Tuhan. Biar mereka penuh dengan kasih Tuhan. Mereka memimpin negara kami ini dengan benar sesuai dengan Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan untuk mereka. Agar mereka mengamankan negara kami ini Tuhan, dari daerah dari baik pusat. Terima kasih Bapak. Engkau memberikan kekuatan-kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kami Tuhan, agar mereka memimpin negara kami ini dengan benar
seturut dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga melawat para petani, nelayan Tuhan, biar mereka bekerja, menghasilkan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan rakyat Indonesia Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang memberi berkat kepada mereka. Begitu juga masyarakat-masyarakat kami Tuhan, baik yang ada di pusat kabupaten daerah Tuhan, Engkau lawat Tuhan, Engkau beri kekuatan, kemakmuran bagi bangsa negara kami Tuhan. Biar negara kami ini merasa lawatan Tuhan dan yang sebenarnya. Karena pemimpin-pemimpin kami benar-benar memimpin dengan hati yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Begitu besar kuasa kasih Tuhan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia Tuhan Yesus. Engkau memberikan yang terbaik bagi bangsa kami ini Tuhan. Keamanan, tidak ada pertikaian, tidak ada permusuhan antara bangsa-bangsa kami Tuhan. Tuhan yang hadir untuk melawat negara kami ini. Terima kasih Bapak. Kami merasakan kasih Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami doakan bagi bangsa Indonesia biar aman. Sebentar lagi kami mengadakan pesta demokrasi pada tahun 2024 nanti Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan keamanan, kedamaian yang datangnya dari Tuhan, sehingga pesta demokrasi nanti berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, dan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan benar-benar memimpin negara kami ini dengan hati yang diberikan oleh Tuhan, hati mereka yang benar-benar memimpin negara kami ini dengan benar dan seturut dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada saat ini juga kami berdoa kepada Pastor Alpa sekeluarga. Biar Tuhan melawat mereka Tuhan, biar mereka pelayan-pelayan mereka Tuhan, mereka menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang Tuhan. Mereka mampu memberikan yang terbaik Tuhan, dan Tuhan memberikan kekuatan bagi Pastor Alpa. Dan juga kami berdoa pada Pendeta Sparman yang ada di Tatas Tuhan. Biar Tuhan melawat mereka, keluarga mereka, agar semua pelayanan-pelayanan Tuhan dapat disebarkan kepada jemaat-jemaatnya yang ada di Tatas Tuhan. Semakin berkembang, semakin maju Tuhan. Semua orang-orang Tuhan datang kepada Engkau untuk memberikan kedamaian yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga kami berdoa untuk kota kami Palangkaraya Tuhan. Engkau selamatkan Tuhan daripada pertikaian musuh permusuhan yang ada. Kau jauhkan kota-kota kami ini Tuhan dari hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Biar kami Tuhan damai sejahtera berada di dalam kota ini Tuhan. Karena Tuhan yang selalu menjaga melihara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Gitu besar kuasa dan kasih Tuhan pada saat ini. Kami merasakan kasih Tuhan hadir pada saat ini. Karena kami merasakan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Begitu juga kami berdoa kepada gereja kami yang ada di pemukaan bumi ini Tuhan. Biar Tuhan melawatnya, biar Tuhan menjaganya, biar Tuhan melindungi. Terutama kami berdoa khususnya kepada gereja kami yang ada di Geobus Tuhan. Biar Tuhan melawat. Biar Tuhan membuka hati donatur-donatur. Biar pekerja-pekerja yang ada di situ Tuhan benar-benar mengerjakan dengan hati yang tulus sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar gereja kami ini Tuhan benar-benar Tuhan Engkau lawat, Engkau selesaikan tepat pada waktunya. Kami rindu akan Engkau Tuhan, agar kami bisa berkumpul memuji muliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Begitu besar banyak permohonan-permohonan kami Tuhan, tapi kami tidak mampu untuk menyebutkannya satu persatu. Tapi Tuhan untuk menyempurnakannya dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan
dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bu Kambang. Sama-sama, Pak. Iya. Oke, Bapak Ibu Saudara. Ya, diberkati pagi hari ini. Amin. Semangat ya. Pengumuman pagi hari ini adalah kita akan doa base camp, namun hanya onsite saja. Ya, belum tahu kapan kita mau bergerak dengan roh. Ya, nanti kalau Tuhan bilang sudah boleh online, ya kita online. Karena doa base camp ini adalah cikal bakal gereja kita. Itu saksinya Pak Robi dan Bu Kartini. Ya, jadi kita nggak main-main sama doa base camp. Kalau Tuhan bilang begini, ya kita taat. Ya, jadi bagi yang di Palangkaraya, mari datang. Yang di luar daerah, ya kita mohon maaf. Ya, kita mau bangun apinya dulu. Ya, minggu lalu ya doa base camp bagaimana? Luar biasa ya. Ya, banyak yang dilepaskan. Bahkan mereka yang melepaskan dipakai oleh Tuhan. Saya tinggal santai-santai saja. Nah, itu buahnya. Ya, orang-orang muntah-muntah dilepaskan ya. Berdoa, kita minta jiwa-jiwa supaya datang ke doa base camp. Ya, sampai kapanpun ini tetap menjadi sejarah buat kita. Terus kita lakukan kebenaran Allah. Puji nama Tuhan ya. Dan hari ini berdoa base camp pukul 18.30. Dan itu saja, tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Nanti jangan lupa bagi yang mau memiliki selendang ya, itu bisa Anda beli dan saya akan doakan. Saya doakan itu hanya di doa base camp, tidak di ibadah raya, tidak dimanapun, sesuai dengan perintah atasan. Dan itu hanya sebulan sekali, tidak tiap doa base camp. Ya, Tuhan bilang sebulan sekali. Karena percuma saya mendoakan di minggu depan, sebab pengurapan itu hanya turun 1 bulan sekali. Ya, jadi kalau saya berdoa, ya pengurapannya nggak turun nanti. Oleh sebab itu hanya hari ini saja. Silahkan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin membawa selendang tersebut, beli saja ya. Anda bisa mendoakannya, Anda bisa bawa, nanti kita akan doakan. Ketika Bapak Ibu Saudara ikut berdoa, entah di doa base camp atau di morning prayer atau di fire prayer atau doa api jam 1 malam, dipakai itu. Boleh dipakai di badan, boleh dipakai di kerudung seperti itu ya, yang bagi yang ingin ya kan, sebab pria pada zamannya Yesus juga berdoa menutup kepalanya dengan kerudung seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, itu saja pengumumannya. Kalau Bapak Ibu Saudara tergerak, bawa, cari, beli ya, dengan uangmu, sisihkan sedikit uang jajanmu. Nah ya, tapi kalau tidak mau juga tidak masalah ya, karena Roh Kudus ya, kita melakukan itu tindakan profetik. Haleluya. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita maju terus dalam Tuhan ya. Itu saja pengumumannya. Mari kita saling menyapa satu dengan yang lain. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Selamat semuanya. pagi. Selamat pagi. Tuhan berkati. Amin. Tuhan Yesus Selamat memberkati. pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat kerja, selamat Haleluya. sekolah. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Selamat. Amin. Amin. Semangat Henry. Amin. Bu Saina Sirait, semangat. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Pagi Bu Saina. Selamat pagi Bu Bapak. Pastor Eni, Pastor Alfa. Ya Bu Suri, semangat selalu, sehat selalu Bu. Nah, Pagi Bu Tuhan Palepi, Kartini. Giat Bu Kartini, Pak Robi, ya. Tuhan Yesus memberkati. Jareni, Deborah, cucu. Mana ini? Cucu saya mana ya Bu ya? Cucu saya ya, mana ini?
Oke, haleluya. Semangat selalu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Ah, Semangat.